modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Dengan saya, Yuti Kamila dari SMP Negeri 2 Argapura dan rekan saya, Enti Mustikati dari SMPN 1 Argapura dan rekan saya, Ima Siti Rahmawati dari SDN Maja Selatan 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Yuti. Mohon maaf nih mengganggu waktunya ini Bu Ima. Ibu lagi? Iya. Saya sedikit ingin berbagi juga ya Bu ya. Saya mohon bantuannya nanti Ibu untuk bersedia melihat saya khususnya dalam kegiatan coaching yang nanti akan saya lakukan Bu Ima. Dan mudah-mudahan ya Bu Ima juga ada waktunya seperti itu Ibu. Gimana kira-kira Ibu? Boleh, bisa, iya. Baik, hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching ya. Iya betul sekali Bu Ima. Oke Bu Yuti, tapi mohon maaf nih, sebelumnya ada beberapa pertanyaan dulu ya yang ingin saya ajukan dulu. Boleh Bu? Oh boleh sekali Bu Ima. Silahkan. Oke, jadi begini ya Bu Yuti, nanti pada saat coaching itu berlangsung antara coach dan coach itu nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Oh seperti itu ya Bu ya. Betul, ya. Oh, boleh tahu Bu rubrik penilaiannya seputar apa ya biar Nah, saya ya. bisa mempersiapkan Betul. seperti itu. Oke, saya coba jelaskan sekarang ya. Iya. Jadi nanti ketika Bu Yuti sedang melakukan coaching bersama coaching dari Bu Yuti itu ya, ada rubrik penilaiannya. Diantaranya apakah itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum proses coachingnya itu. Iya, betul. Kemudian selain itu apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum? Nah, dari pertanyaan berbobot ya Bu ya. Betul, itu yang dinilainya. Saya akan lihat pertanyaan yang Bu Yuti ajukan itu berbobot atau tidak tuh ya, itu poinnya. Kemudian lagi, apakah Bu Yuti selaku coach itu mendengarkan jawaban dari coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan atau belum gitu. Dan juga jangan lupa tuh harus disesuaikan dengan prinsip coaching yang meliputi diantaranya satu kemitraan. Oh, iya. Ya, jadi harus ada kemitraannya dengan coach tersebut. Berarti nanti ya, saya harus nanti. berusaha untuk membangun kemitraan Nah, dengan betul sekali seperti itu. Iya betul. Kemudian itu juga nanti dalam proses coachingnya harus ada proses aktifnya tuh antara coach, Ibu selaku coach dan coachingnya juga. Kemudian sebisa mungkin Ibu harus memaksimalkan potensi dari coachingnya gitu ya. Mudah-mudahan poin terakhir saya bisa ya Bu ya. Nah, itu. Karena agak lumayan nih memaksimalkan Betul, potensi betul. berarti. Iya. Poin-poin itulah yang harus nanti dimunculkan saat proses coaching berlangsung ya Bu Yuti ya. Iya betul. Oke. Siap. Oke, sebelum nanti saya melakukan observasi, ada yang saya ingin tanyakan dulu nih, boleh tidak? Oh boleh sekali Bu, Oke. silakan Ibu mau bertanya. Ya, untuk yang pertama nih, saya ingin bertanyakan dulu, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Kalau yang saya tahu ya sampai saat ini ketika mau menerapkan teknik coaching, saya harus mampu mengembangkan kompetensi tentang kesadaran penuh, membangun kesadaran penuh dalam kegiatannya sehingga proses coaching akan berjalan dengan terasa nyaman, mungkin gitu ya Bu ya, dan nantinya akan terasa mengalir begitu saja. Kemudian mungkin yang berikutnya seperti yang tadi Bu Ima paparkan di rubrik penilaian, bahwa saya harus mampu mendengarkan aktif dari pemaparan coaching mungkin nanti ya, sehingga saya bisa menangkap nantinya apa yang menjadi permasalahan coaching seperti itu. Dan mungkin yang terakhir kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot yang tadi Ibu garis bawahi ya, seperti itu mungkin Bu Ima. Oke, iya baik.
dari ketiga kompetensi itu tuh Bu Yuti, mana nih yang menurut Ibu lebih spesifik yang Ibu kembangkan saat proses coaching nanti berlangsung? Sejauh apa yang saya kuasai ya Bu ya, mungkin saya ingin lebih mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Itu mungkin poin pentingnya, karena saya rasa dengan saya mampu mendengarkan aktif, nantinya saya bisa menciptakan tadi kondisi dengan kesadaran penuh sehingga kegiatan coaching bisa berjalan dengan nyaman seperti itu. Dan kemudian dengan mendengarkan aktif juga mungkin saya nanti bisa menangkap kata kunci mungkin ya Bu ya, kata kunci yang dipaparkan oleh coach, sehingga saya kembangkan dari kata kunci itu menjadi pertanyaan-pertanyaan berbobot, mungkin seperti itu. Jadi yang lebih utama saya tebalkan adalah kompetensi mendengarkan aktif seperti itu. Bagus sekali. Lalu apa tuh indikator ketercapaian dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan sekarang? Kalau indikator ketercapaian sejauh ini saya ingin mencari solusi mungkin ya Bu ya. Solusi dari pemecahan masalah yang sedang dialami oleh coaching mungkin seperti itu, tapi dengan cara saya harus mampu menggali sendiri atau memunculkan sendiri solusi dari hasil pemaparan coachingnya. Mungkin itu Bu indikator yang ingin sekali saya harapkan bisa tercapai. Iya, jadi ingin mendapatkan solusi dari permasalahan betul sekali itu sendiri, tapi dengan cara menggali dari potensi yang dimiliki oleh coach sendiri. Iya, betul sekali Bu Ima. Oke, terima kasih sekali Bu Yuti atas jawabannya. Sama-sama. Sekarang boleh silahkan dipersiapkan ya Ibu untuk melakukan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya. Amin, mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu ya. Amin. Minta doanya juga ya Bu ya. Pastinya semoga ya. saya lancar dalam nanti menerapkan kegiatan coaching itu. ini. Dan permasalahannya dapat menemukan solusinya pastinya ya. Amin. Itu. Oke, dan nanti setelah proses coaching ini selesai, nanti kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Oh, silakan. Saya sangat harapkan itu seperti itu ya Bu Ima ya. Betul sekali. Saya sangat butuh nanti mungkin umpan balik dari Ibu selaku supervisor nanti di kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Itu mungkin Ibu. Begitu. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Yuti. Sama-sama. Untuk saya tahu persiapannya nih sebelum observasi. Sekarang silakan persilakan Ibu untuk memulai proses coachingnya. Iya, terima kasih Bu Ima. Silakan coachingnya Bu Yuti. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Penti. Terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih. Mohon maaf ya, ini ruangannya sedang agak berantakan ini karena tadi habis ada tamu. Oh iya, repot ya Bu ya. Sedikit mungkin ya, nggak terlalu tapi belum dibereskan ke sana. Banyak agendanya Bu ya. Ya agak lumayan karena mau menghadapi ujian mungkin ya Bu ya. Gimana Ibu ini? Saya ingin minta waktu Ibu. Enggak Boleh apa-apa, Ibu? silahkan, sangat boleh sekali. Karena kebetulan saya juga ada waktu, sekarang sedang rehat, jadi silahkan. Ada apa nih Bu berkunjung ke sini? Saya jadi senang sebetulnya ini. Iya, gini Bu, aduh saya malu Bu, tapi sebetulnya ya karena takutnya nanti jadi saya kesannya apa ya, mengadu gitu ya Bu ya, ini berkeluh kesah mengadu gitu ya Bu enggak ya. begitu juga kali ya Bu ya, nggak apa-apa lah, kita kan sama-sama sharing juga ya, dan biar enak aja, jadi nggak apa-apa kalau ada permasalahan boleh silakan Ibu sampaikan. Mungkin nanti di kemudian hari ketika saya pun ada permasalahan yang ingin di-sharingkan dengan teman ya, Ibu juga mungkin bersedia kan? Iya Ibu, insya Allah. Iya, jadi bagaimana Ibu? Katanya tadi ada yang ingin disampaikan. Begini Bu, ini berkaitan dengan rekan guru saya Bu di sekolah, di sekolah saya. Rekan guru saya kan banyak yang senior ya Bu ya, terutama di mapel bahasa Inggris. Nah saya itu kebetulan yang junior Bu, jadi banyak yang senior. Iya Bu. Nah ternyata Bu, setelah kemarin kita saling mengobservasi Bu satu sama lain, karena kan di sekolah kami kan Bu sedang membuat komunitas belajar, jadi kami saling mengobservasi. Nah
ternyata rekan guru saya yang kebanyakan tadi Bu senior itu pembelajarannya masih terlihat monoton Bu. Iya, terutama dalam penerapan metode konvensional. Jadi terkadang siswa itu terlihat bosan, tidak semangat, kurang aktif, ya Bu ya. Kemudian pembelajaran juga belum terlalu bervariatif, metodenya juga masih berceramah Bu. Iya, jadi gimana ya Bu ya, itu sebetulnya kan ini sekarang kita berada di perkembangan zaman dengan era teknologi ya Bu ya, dengan berbagai macam metode inovatif, sedangkan teman yang kebanyakan, tidak semua memang Bu, tapi kebanyakan terutama di komunitas belajar saya metodenya masih ceramah Bu. Oh gitu ya Bu ya. Ya memang penerapan metode konvensional itu memang kalau dibilang sulit dihilangkan, sulit ya Bu ya. Seperti itu, apalagi memang tadi Ibu bilang bahwa masalah ini memang terjadi di kalangan rekan guru senior ya Bu ya. Iya betul. Ya memang seperti yang saya ketahui juga, banyak dari rekan senior itu mungkin karena memang pola pembelajarannya dulu menggunakan ceramah, akhirnya ditularkannya juga seperti itu, mungkin itu ya. Tapi saya lihat bagus harapan Ibu di sini adalah ingin memperbaikinya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Dengan tadi penerapan pembelajaran yang bervariatif lagi, betul sekali, baik dari metode maupun dari media pembelajaran yang ingin. Iya betul. Nah, kalau boleh tahu nih dari apa yang pemaparan Ibu tadi, kira-kira apa harapan Ibu nih ke depannya melalui kegiatan coaching hari ini? Saya berharap Bu dapat mengetahui caranya nih Bu ya, terutama dalam menyampaikan materi dengan baik dan menarik Bu. Iya betul. Iya, terutama di kelas yang saya ampu Bu. Betul. Ibu ampu di kelas mana? Saya di kelas 8. Oh, kelas 8. Iya, saya masih baru Ibu. Oh begitu, Masya Allah, luar biasa sekali. Oh gitu ya, betul. Apalagi tadi dibilang paling muda, paling junior. Iya betul ya. Tapi jangan berkecil hati ya Bu ya, walaupun memang sebetulnya usia tidak bisa membatasi kita ya. Dan harapan saya juga Ibu terus mengembangkan potensinya, jangan sampai tertahan karena ada batasan usia, apalagi memang ini sudah menjadi pengalaman bersama ketika kita menghadapi guru-guru senior ya Bu ya. Kadang ada rasa canggung atau mungkin tidak enak gitu, tapi saya yakin Ibu bisa mengatasi itu, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu nih, penyampaian yang seperti apa yang tadi Ibu utarakan ya, khususnya dalam menyampaikan materi ajar yang sangat Ibu harapkan saat ini. Nah Ibu, perubahan dalam penerapan metode maupun media pembelajaran yang saya harapkan tuh Bu lebih bervariatif. Misalnya nih Bu, dengan menggunakan media digital, kan ada proyektor Bu ya, menggunakan platform, kemudian kita juga dapat memanfaatkan nilai bahasa Bu. Itu betul sekali ya. Kan banyak sekali alat atau PC yang bisa digunakan Bu. Jadi kan peserta didik dapat menggunakan teknologi juga Bu. Tentu dengan memanfaatkan yang ada Bu. Ya, sekolahnya luar biasa ya, sarana dan prasarananya sangat memadai ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, oke, kalau sudah begitu sebetulnya mudah ya Bu ya. Ibu tinggal betul sekali, Ibu tinggal mau menggerakkan itu. Terlalu mudah Bu sebetulnya menggerakkan itu Bu. Apalagi yang digerakkan adalah benda hidup ya Bu. Tidak betul sekali. Betul, saya paham apa yang Ibu alami saat ini ya. Tapi mudah-mudahan itu jangan menjadi hal yang membuat Ibu jadi berhenti di titik ini ya Bu ya. Tapi Ibu harus terus semangat untuk menularkan semangatnya lah, walaupun memang rekan kita itu lebih senior dari kita. Nah, berarti pada intinya tadi Ibu ingin menerapkan metode maupun media-media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Khususnya berarti mungkin sesuai dengan perkembangan peserta didik saat ini, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, Bu punten ya, kalau boleh saya tahu nih, jika ada dalam kondisi ideal ya, misalnya dari level 1 sampai 10 nih, nah, kondisi yang sedang Bu Penti alami ini ada di rentang berapa? 1 sampai 10 ya? Iya, betul.
Aduh, berapa ya Bu ya? Kan mungkin bisa tergambar sendiri nih karena ibu yang Iya, mengalaminya iya. sendiri. Sepertinya 3 apa 5 mungkin Bu. 5 ya. Ya. Nah, kenapa ya ibu bisa menyimpulkan bahwa kondisinya ada di rentang 5 nih? Oh ya itu tadi Bu. Kenapa karena tidak kan- yakin 10 gitu dah Bu? Aduh, kan tadi Bu, saya kan masih junior ya Bu ya. Iya, Dan betul. yang saya ini kan tadi guru seniornya masih menggunakan metode ceramah, belum memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah saya Bu. Oh, Padahal ada gitu. lab, iya. Jadi saya rasa 5 Bu. 5 Iya. Oke. Karena mungkin tadi ya dengan alasan bahwa susah untuk menggerakkan rekan Betul senior. Ibu. Sebetulnya mungkin bukan susah ya Bu ya, tapi memang kita butuh waktu seperti itu saja sepertinya ya. Jadi nanti pikiran susah di ibu tuh harus dihilangkan sebetulnya ya. Oh, Jadi iya. biar ibunya tambah semangat ke depannya. Aduh, Ya semoga iya. itu bisa terjadi lah pada ibu ya. Nah, oke, berikutnya pada saat ibu menginginkan perubahan tadi ya. Iya. Nah, itu kira-kira ingin mencapai di level berapa nih? Kalau sudah terjadi nih perubahannya. Oh, berarti kalau sudah ya Bu? Iya. Oh, kalau sudah sih ya insya Allah Bu sepertinya bisa Bu ke-7 Bu. Ke-7? Ya. Tidak bisa. yakin sampai 10 Bu? Oh, kalau 10 belum Oh, Bu. gitu Ya. ya. Tidak Aduh, masalah. saya masih sedikit takut ini juga Bu menggerakkannya. Oh, gitu. Ya, tapi Betul. Bismillah deh Bu. Insya Allah ya Bu ya. Saya Iya. coba ya Bu. Tapi baru sampai 7 saja deh Bu. Oh gitu. Jadi ibu yakin nih, Iya. cuman sampai level 7 saja. Ya Ibu. Oh gitu ya udah. Kalau begitu untuk mencapai level 7 ini, apa rencana yang ingin ibu kembangkan untuk rekan-rekan guru tadi di sekolah? Di sekolah saya itu Bu, kemarin itu sudah dibentuk Kombel Bu. Oh iya, itu betul sekali ya, komunitas belajar, ya, betul. Bu. Nah, karena kan kita sekarang sudah ke kurikulum Merdeka Mandiri Iya. Berubah Belajar ya Bu ya. Oh sekolahnya sudah Iya, kurikulum iya, berubah. Oh iya, sudah, Bu. berarti lebih bagus Kebetulan lagi. iya, Wakasek kurikulumnya sudah membentuk komunitas, ada Iya. komunitas dari Mafel, ada komunitas sekolah juga Bu. Iya, iya. Nah, rencananya Bu saya ingin melakukan pendampingan Bu individu. Oh iya. Walaupun betul ya. saya guru muda Ibu, tapi dengan mengikuti program dan kemarin juga saya sudah belajar mandiri dari PMM Ibu. Iya ya, sekarang sudah mulai ya Iya, betul. pengembangan di platform Merdeka Iya, Belajar iya ya. betul Bu. Gimana kondisi di sekolahnya? Tapi sudah pada upload semua, download semua itu aplikasinya Bu? Kami diarahkan Ibu Oh, oleh Wakasek alhamdulillah. ya diarahkan mulai dari eksplorasi rapot Ibu, Iya, kemudian kami mulai mencoba sampai ke aksi nyata Ibu. Oh, luar biasa sekali sebetulnya ya, ya. dari 39 guru itu alhamdulillah sudah 30% sudah Wah, banyak hebat. yang mempunyai sertifikat dari platform Merdeka Mengajar itu. Berarti Ibu. progresnya sudah baik. Iya betul Ibu. Oh, Ya, gitu. nah rencananya Bu saya ingin melakukan pendampingan Bu secara individu. Nah, mentoringnya pada rekan-rekan guru Bu. Tentu mungkin secara berkala ya Bu ya, karena saya Iya. butuh waktu, butuh proses. Tapi sebelumnya ya saya meminta izin dulu kepada pimpinan saya Ibu, Bapak Kepala Sekolah. Betul sekali, iya betul Ya. sekali ya, karena beliau yang mengambil Iya kebijakan. betul Ibu. Iya. Nah, tadi kan seperti yang Ibu bilang ya, saya garis bawahi bahwa Ibu akan melakukan pendampingan ya Bu ya, Iya. untuk untuk membuat perubahan di Betul. lingkungan belajar Ibu mungkin Iya, seperti itu iya. ya terhadap rekan-rekan. Nah, kalau melihat dari cara tadi, kemungkinan ada cara lain selain pendampingan dalam dalam aksi Ibu nanti untuk menularkan semangatnya, menularkan perubahannya kepada rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah Ibu. Sepertinya ada Bu. Nah, itu kalau ada apa kira-kira Bu? Oh, tapi ada ya apa ya Bu namanya itu IHT atau workshop betul. ya Bu Iya, ya. betul itu Iya. sama. Nah, tapi ada tapinya Bu. Nah, kenapa? Kok masih ada tapi ya Bu ya? Iya Bu, kan mengingat saya guru muda ya Bu ya, lalu saya juga bukan siapa-siapa ya kan, saya harus berkoordinasi atau berkolaborasi dengan para pemangku kebijakan Bu. Iya itu betul sekali. Karena
sepengetahuan saya Ibu, koreksi kalau salah ya Bu ya. Ya. Kan kalau mengadakan workshop atau IHT itu kan butuh dana Ibu, Betul. butuh anggaran. Itu mungkin kan harus berhubungan dengan bendahara bos sekolah Ibu. Jelas, betul Iya, sekali. jadi Memang itu tantangannya besar iya, ya, Bu ya. Ibu. Betul sekali. Kalau sudah berbicara tentang dana, ya memang itu adalah hal yang paling sensitif ya di Betul, setiap Ibu. sekolah. Betul. Tapi Iya. ya harapan saya juga karena melihat ibu yang sudah begitu luar biasa semangatnya, jangan sampai terputus sampai di sini. Selalu ya udah kita bikin dobrakan perubahan, terus melakukan perubahan. Nah, seperti itu mungkin ya Bu ya. Iya. Kayak dari tadi yang Ibu jelaskan tadi bahwa selain tadi melakukan pendampingan, Ibu juga Iya. akan melakukan kegiatan seperti workshop Iya, ya atau betul, IHT. Ibu. Nah, kalau dilihat nih dari kedua cara tadi, Iya. nah cara mana nih yang menurut Ibu akan lebih tepat atau mungkin nyaman yang nantinya akan Ibu terapkan di sekolah? Menurut saya yang lebih tepat, nyaman, efektif dan Iya. efisien dari Betul. anggaran Bu, Iya. yaitu pendampingan Ibu. Iya, iya. Karena memang gratis ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kita Tidak perlu mengeluarkan. Iya. Betul. Iya, jadinya pendampingan ya. Iya, Ibu. Oke, berarti kalau gitu, nah kalau boleh saya tahu nih Bu nih, Iya. kapan nih Ibu akan mulai beraksi nih melakukan pendampingan terhadap rekan-rekan di sekolah? Nah, kalau melihat dari jadwal Bu, Iya. kompel yang akan dilaksanakan itu kebetulan besok Bu. Oh besok, Iya, wah tepat besok. sekali dong kalau seperti Iya, itu ya. besok Bu. Oke, berarti besok Ibu langsung aksi nyata ya, Iya, Bu. melakukan Insya pendampingan gini. Oke, alhamdulillah sekali ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya Bu ya, setiap Amin. prosesnya ya. Amin. Oke, kalau boleh tahu, adakah nanti yang dilibatkan lagi dari rekan yang lain atau Ibu yakin mau bergerak sendiri? Oh, tidak Bu, saya gitu. takut. Bu. Kenapa masih ada rasa takut juga Belum nih? apa-apa Bu, hati saya udah deg-degannya dari gitu, sekarang Masya Bu. Allah. Pertama kan saya masih guru muda Bu, Betul. saya bukan siapa-siapa di sini Bu. Iya, betul. Jadi saya akan meminta yang pertama pasti meminta izin dari Bapak Kepala Sekolah, Iya. berarti sebagai pemangku kebijakan atau dari Wakasek Ibu. Kalau iya, Bapak betul. tidak ada, tapi sepertinya Bapak ada besok, bukan ada agenda untuk membel ini. Iya. Kemudian saya juga akan meminta kerjasama dari tenaga teknik Ibu. Oh iya. Karena kan saya Ibu suka takut Bu tuh colok-colokin ke sini Bu, yang betul buat sekali. colok-colokinnya Iya, tuh Bu. untuk pengadaan sarananya ya. Saya takut Iya, kesetrum Bu. Jadi saya kadang suka minta Pak Endang, Pak Didin untuk membantu saya colok-colokinnya tuh Bu. Oh, gitu. Iya, sebagai toolman-nya tuh Bu. Iya. Kemudian saya juga yang pastinya Bu berkolaborasi dengan teman sejawat atau teman dalam komunitas tersebut Ibu. Oh, iya. Komunitas belajar terutama kan senior saya semua Bu di situ. Betul. Baik sekali ya Bu ya. Berarti yang saya lihat Ibu nanti akan berkolaborasi mungkin ya Ibu. dengan pihak lain, Betul, khususnya Ibu. dengan rekan sejawat yang tadi Ibu utarakan lebih berkompeten lagi ya Bu Iya, ya, Ibu. seperti itu. Nah, baik Ibu, kita sudah berada di akhir perbincangan nih. Oke, dan saya khususnya Iya. jadi tidak sabar lagi nih ingin lihat bagaimana aksi nyata nih Ibu ketika nanti melakukan pendampingan di Iya. sekolahnya seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu ya, kita sudah berada di akhir coaching ini nih. Nah, saya sudah tidak sabar lagi nih Bu nih, pengen lihat aksi nyata Ibu nanti ketika di lapangan ya. Besok Ibu ya. Iya betul sekali, dan nantinya apakah Ibu berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini, tapi ya saya berharap Ibu berhasil ya Bu ya. Amin Ibu. Iya, nah nantinya mungkin selesai ini juga saya tunggu lagi nih Bu ya di kesempatan berikutnya, barangkali nanti Ibu juga bisa sharing hasilnya karena saya masih penasaran juga nanti apa hasil dari yang sudah Ibu lakukan tadi ya, seperti itu. Nah tapi sebelumnya saya masih penasaran Ibu nih, Iya. apa yang Ibu dapatkan dari hasil coaching kita hari ini?
Oh, alhamdulillah Ibu, tadi kan saya masih bingung ya Bu ya, terutama kan saya masih guru muda, Iya. tentang senior-senior saya yang melakukan pembelajaran yang masih konvensional. Tapi setelah melakukan percakapan dengan Ibu, sekarang saya mempunyai gambaran Bu. Iya, jadi insya Allah Bu, karena kebetulan besok jadwalnya saya akan melakukan pendampingan secara individu ya, Iya. dan saya akan ini Bu, apa namanya, sedikit-sedikit mungkin Bu, tidak langsung ini ya Bu ya, Iya. secara perlahan, Iya, bertahap ya Bu ya. Iya, Betul sekali. memperkenalkan tentang metode pembelajaran dan media pembelajaran yang inovatif Ibu. Betul Jadi setelah proses ini, proses yang kita lakukan ini Ibu, saya mendapatkan solusi Ibu dari permasalahan saya. Alhamdulillah, betul sekali. Padahal sebetulnya solusi itu Ibu sendiri ya yang bisa mengamalkannya. Ya, tapi kalau tadi masih bimbang ya Iya, Bu ya. betul Jadi sekali. sekarang sudah Betul ini. sekali. Ya, itu pentingnya kita harus berbagi mungkin ya Bu Iya, ya. iya, Kedepannya Bu. juga mungkin kalau ada keluhan atau apa, memang baiknya sih sebetulnya dipecahkan bersama agar terasa mudah seperti tadi kan, sampai tidak terasa Ibu pun sebetulnya sudah menentukan sendiri Bu, solusinya. alhamdulillah Iya. senang Bu. Betul Kalau sekali. saya itu Alhamdulillah. sudah Saya bercerita juga- ke Ibu. Betul sekali. Nah, baik Bu, mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Iya. Nanti ke depannya atau mungkin minggu depan lah, setelah apa namanya Ibu melakukan tadi rencana yang tadi ya. Iya. Jadi biar Ibu sharing lagi nanti. Oh boleh Bu. Oh, boleh sekali, boleh Tidak sekali. akan bosan. Justru saya sangat menunggu sekali momen itu Bu. Jadinya kan saya juga penasaran nih dengan apa, dengan hasil, Saya dengan hasil yang senang, nanti Bu. Ibu lakukan nanti ya, seperti itu Bu ya. Iya Ibu, saya Ya. senang jadi ada teman ngobrol, jadi saya tidak bimbang lagi, saya mendapatkan solusi. Ibu tidak bosan kan, benar? Enggak, justru saya sangat senang sekali Bu ya. Barangkali nanti kedepannya juga ketika saya mendapatkan masalah apa yang Ibu hadapi, saya juga berarti nanti tahu solusinya seperti apa. Iya Ibu, seperti itu. iya. Siap. Ya, itu mungkin ya Bu ya. Iya. Terima kasih apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, sampai di sini dulu Iya. ya perbincangan kita. Oh iya Ibu, kebetulan saya juga mau pulang. Oh, iya, Ibu, betul, sudah ya. waktunya Ibu sudah pulang. siap Iya. waktunya, Ibu. Ibu terima kasih atas waktunya Sama-sama. Ibu. Sehat-sehat ya Bu ya. Iya, amin. Izin dulu Ibu Sama-sama. keluar Iya, bulan ya Bu ya. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana nih tadi hasil dari proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Ima, ternyata setelah saya coba lakukan coaching ya, khususnya kepada rekan saya, tadi ada Ibu Penti yang bersedia untuk meluangkan waktu dan keluhannya seperti itu. Dan saya berharapnya tadi tuh mungkin bisa maksimal lagi, tapi ya mungkin Ibu juga tadi bisa melihatnya, entah itu sudah baik atau belum. Nanti mungkin saya juga butuh masukan dari Ibu ya untuk kegiatan coaching yang saya lakukan hari ini. Alhamdulillah ya tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sekali, Bu Dan Ina. hasil pengamatan saya juga tadi alhamdulillah Bu Yuti selaku coach dan ada Bu siapa Bu tadi? Bu Penti, Penti ya, betul, selalu iya. coach ya, Betul. sudah melakukan komunikasi yang interaktif sekali ya, terlihat Alhamdulillah. nyaman sekali ya gitu. Oke Bu Yuti, nah setelah melakukan observasi dari kegiatan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Ibu, boleh? Boleh, silakan Ibu. Oke. Yang sedikit aja yang mau saya tanyakan tadi ya. Apa saja sih yang sudah didapatkan Bu Yuti pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Yuti? Oke, kalau terkait indikator mungkin ya Bu ya, tadi saya merasa apa yang sudah saya lakukan dalam kegiatan coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tinta ya Bu ya, dimana pada tahapannya itu mulai dari saya harus menerima tujuan yang diinginkan oleh coachingnya seperti apa, kemudian saya berusaha untuk menggali dalam mengidentifikasi masalahnya, dan kemudian untuk dicarikan rencana aksinya, apa yang coach akan lakukan gitu untuk mengatasi masalahnya, sehingga nanti akan terlihat dari tanggung jawabnya. Itu mungkin yang
pertama. Kemudian yang berikutnya saya tadi sudah mulai bisa mungkin ya, kalau bisa sekali tidak sih sepertinya Bu ya, tapi mulai bisa menangkap kata kunci dari pemaparan yang dipaparkan oleh coach ya Bu ya. Karena kalau sudah bisa saya tangkap kata kuncinya, ternyata itu lebih mudah ya Bu ya dalam mengembangkan pertanyaan berbobotnya. Seperti itu mungkin Bu Ima. Iya. Baik Ibu, berarti Ibu tadi sudah berhasil ya dalam menerapkan Alur Tirta dalam kegiatan coaching tadi ya, karena di dalam proses coaching tadi Ibu sampai bisa menemukan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach itu sendiri ya gitu. Betul sekali, berdasarkan dari hasil pengamatan dan observasi yang tadi saya lakukan juga, ada beberapa catatan hasil observasi nih yang sudah saya buat ya. Bahwa tadi Ibu telah menerapkan Alur Tirta, terbukti dengan Ibu bisa menggali tujuan yang ingin diutarakan oleh coach, kemudian tentunya itu dengan situasi yang sangat nyaman juga ya. Ibu sudah menciptakan situasi dan kondisi yang nyaman sehingga coach dengan nyaman juga untuk mau menceritakan permasalahannya ya, itu yang saya nilai ya, seperti itu. Kemudian Ibu selaku coach juga dapat mengidentifikasi dan menentukan rencana aksi beserta tanggung jawab yang ingin dicapai oleh coach itu sendiri ya. Jadi benar-benar Ibu membimbing, mengarahkan, dan tentunya itu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan Ibu alhamdulillah, menurut penilaian saya, pengamatan saya tadi, Ibu sudah berhasil untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga tergalilah potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri untuk menentukan rencana atau aksi apa sih yang akan dilakukan oleh coach tersebut dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi alhamdulillah solusinya itu bukan datang dari kita selaku coach ya, jadi betul-betul datang dari coachingnya itu sendiri ya. Dan tadi alhamdulillah sudah muncul ya, sudah tergali oleh Ibu. Terima kasih. Hebat tuh, bagus sekali. Saya sampai kalau dibayangkan sepertinya sulit ya Bu ya, tapi ternyata kalau sudah diterapkan dalam aksinya, aksi nyatanya ya saya merasa sih mengalir begitu saja. Mungkin seperti itu. Cuman ya tadi alhamdulillah kalau memang sudah masuk ke dalam kriteria kompetensi yang ada dalam kegiatan coaching. Iya. Udah ada tuh, udah muncul. Kemudian tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coach. Pada saat prosesnya saya perhatikan antara Ibu selaku coach dan selaku coach ya, dan ada juga Bu Penti tadi selaku coach ya. Di sana dalam prosesnya itu Ibu betul-betul terlihat fokus untuk menciptakan kesadaran penuh ya, untuk mendengarkan ketika si coach sedang bercerita, benar-benar menyimak, mendengarkan dengan penuh, menyimak dengan penuh kesadaran ya itu. Kemudian selanjutnya ketika Ibu selaku coach betul-betul fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, sehingga Ibu bisa menemukan tuh kata-kata kunci yang disampaikan oleh seorang coach ya. Selanjutnya Ibu juga bisa mendengarkan aktif tuh apa yang diutarakan oleh coach. Jadi terserap tuh, benar-benar terserap apa yang disampaikan oleh coach tersebut ya, seperti itu. Dan juga sehingga dari kata-kata kunci yang Ibu dapatkan dari coach tersebut itu menjadi acuan Ibu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut ya. Jadi apa yang disampaikan oleh coach dari atas pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan kepada coach itu ya sudah nyambung, sudah tersampaikan ya. Jadi mengalir seperti itu ya, alhamdulillah. Jadi alur tirtanya betul-betul muncul ya di situ. Oke Ibu, luar biasa sekali ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih Bu Ima. Untuk proses coaching hari ini. Gak nyangka loh, awalnya saya nih penasaran nih akan seperti apa nih proses coachingnya. Apakah akan interaktif ataukah hanya coachnya aja yang aktif dan coachingnya kebingungan. Tapi ternyata alhamdulillah seorang Bu Yuti yang menjadi coachnya itu
dapat mengaktifkan koci ya, dapat menggali potensi yang ada pada diri koci sehingga permasalahan yang dialami oleh koci itu sendiri ya kocinya sendiri gitu yang sudah memiliki begini begitu ya proses untuk menyelesaikannya itu ya. Iya, terima kasih Bu Ima. Ya, saya hanya bisa memotivasi saja ya untuk Bu Yuti. Alhamdulillah untuk proses coaching hari ini saya kasih penilaian luar biasa. Terima kasih Bu Ima. Saya sangat nyaman loh, sangat menarik sekali mendengarkannya gitu ya. Saya sampai terbawa suasana, begitu nyaman. Iya, begitu nyaman mendengarkan percakapannya gitu ya. Sampai saya berpikir, wah ini kalau misalkan ada permasalahan lagi, ayolah saya pengen coba di coaching sama Bu Yuti gitu ya. Kita sama-sama aja ya Bu ya. Betul, seperti itu Saya belajar ya. juga, iya betul. Terima kasih Bu Ima. Dan mudah-mudahan kedepannya Bu Yuti sukses ya. Amin, amin. Diberikan Terima kasih. kemudahan lagi dalam kegiatan-kegiatan coaching berikutnya ya. Karena alhamdulillah kegiatan coaching ini kita bisa sama-sama membantu Betul sekali. untuk menyelesaikan permasalahan rekan-rekan kita ya, kemudian kita menjalin kemitraan utamanya Betul ya, sekali, seperti prinsip dari coach itu sendiri ya, seperti itu. Betul sekali Bu Ima. Oke, selanjutnya Bu Yuti, boleh nggak saya ajukan pertanyaan lagi nih? Sangat boleh Ibu, Oke. silakan. Ada apa yang mau ditanyakan Ini lagi? tindak lanjutnya ya untuk kedepannya, alhamdulillah ya tadi Bu Yuti sudah berhasil melakukan coaching ya sama coachnya, alhamdulillah sudah menemukan cara untuk bagaimana sih coachingnya untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya nih untuk kedepannya potensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Oke, kalau dari kompetensi yang ingin selalu saya kembangkan ya, karena memang inti dari coachingnya adalah penerapan alur tirta ya Bu ya. Mungkin ya itu tadi saya harus lebih berlatih lagi dan lebih yakin lagi dalam penerapan tahapan pada setiap alur tirta tadi pada kegiatan coaching berikutnya. Mungkin itu Bu Ima. Sekali, Masya Allah, pemaparan Ibu sangat luar biasa. Terima kasih. Dan itu ya. pun tidak lepas dari sebetulnya tadi ya saya menyadari bahwa memang tersuntik juga nih motivasinya dari apa yang Ibu utarakan di awal tadi seperti itu. Saya juga ucapkan terima kasih. Iya, karena memang ya seperti itu ya, ketika kita melakukan coach, betul-betul kita harus persiapkan dulu. Betul, ya, apalagi itu kita sangat selaku coach betul-betul harus mempersiapkan diri tentunya untuk untuk menyiapkan kesadaran penuh ya, mendengarkan aktif gitu ya dari si coachingnya. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali ya untuk waktunya hari ini. Saya harus mengucapkan terima kasih Ibu atas waktu yang sudah saya sita nih sepertinya nih untuk dengan Ibu bersedia melihat kegiatan coaching yang saya lakukan. Iya, alhamdulillah. Jadi saya juga tadi sudah dapat mengobservasi Ibu dalam melakukan supervisi akademik bersama coachingnya ya, kemudian menggunakan proses coachingnya dengan menggunakan alur tirta ya, alhamdulillah sudah bagus sekali, sudah lancar ya, seperti itu. Oke Bu Yuti, Ya, terima kasih. maaf ya. Oke, sama-sama. Sudah saatnya kita pulang ya Ibu ya. Iya. Terima kasih banyak Sama-sama. saya ucapkan Ibu sudah meluangkan waktunya dan mudah-mudahan Ibu tidak bosan-bosan nanti Insya Allah, kedepannya ya. saya masih selalu mengganggu waktu Ibu. Saya mohon maaf, ya, mohon maaf. sama semangat selalu ya Bu. Iya, insya Allah. Coaching berikutnya ya. Ya Ibu, pamit undur diri. Ya, maka silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ima. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Gimana nih kabar Bu Kadri juga? Banyak sekali kegiatannya Bu ya, Betul, ya. Ibu ini. Ini juga nih Bu pakai kaos. Masya Allah. Habis ada kegiatan dengan puskesmas, Oh, makan gitu. 4 sehat 5 sempurna. Bu. Nah gimana nih Bu Ima? Ini kan kita ada kegiatan coaching ya. Betul. Nah sudah siap belum?
Insya Allah Bu, saya sedang mempersiapkannya. Kebetulan kemarin saya janjian dulu tuh sama Bu Yutinya hari ini. Ya, Kita lagi mau coachingnya Bu ketemuan. Yuti ya? Betul. Oh, sudah dipersiapkan berarti ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu akan melaksanakan proses coaching hari ini, tapi sebelumnya nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan, boleh tidak nih Bu? Boleh. Dulu senang nih kalau Bu Imanya semangat. Nanti nih Bu, pada saat coaching antara coach nih Bu Ima dengan coach Bu Yuti ya, coachingnya Iya, itu betul. akan saya amati Bu, boleh tidak Bu? Boleh Bu. Insya Allah saya tidak mengganggu Bu, saya mengamati saja ya. Iya, Nah, kemudian nanti pada saat coaching saya akan melakukan penilaian Bu sesuai Iya. dengan rubriknya seperti ini. Apakah Ibu Ima sudah menggunakan alur tirta? Kemudian apakah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot atau tidak? Ya. Kemudian apakah mendengarkan keluh kesah atau permasalahan dari coach ya Bu ya? Kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan atau Ibu sampaikan? Dan jangan lupa, ini harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching yang meliputi yang pertama nih, Ibu tahu nggak prinsip coaching? Mendengarkan aktif. Iya, yang pertama itu yang paling pertama. Kehadiran penuh. Iya, Bisa. ya, betul sekali. Tapi ada lagi nih yang paling pertama itu yaitu kemitraan. Kemitraan. Iya, betul. Tapi yang Ibu sebutkan tadi sudah betul ya. Kemitraan, kemudian proses aktif ya Bu ya, Betul. dan memaksimalkan potensi sehingga potensi coach Ibu itu nanti akan tergali Bu. Betul tadi yang Ibu sebutkan, nanti Ibu harus mendengarkan ya. Kemitraan paling pertama ya Bu ya. Kalau tanpa kemitraan nanti sulit ya Bu ya kita berkolaborasinya. Nah, sebelum saya melakukan observasi, ada yang mau saya tanyakan ke Ibu, boleh tidak Bu? Boleh Bu. Alhamdulillah Bu Ima itu walaupun sudah siang sambil menunggu absen pulang mungkin ya Bu ya. Iya, Sekarang betul. Ibu masih terlihat ini nih semangat hari Insya ini. Allah. Jadi saya juga terbawa semangat Bu. Alhamdulillah. Ya, baik Ibu. Yang pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ya. dalam proses coaching hari ini diantaranya kehadiran penuh, present full, Ya. kemudian mendengarkan aktif, Mendengarkan. dan juga mengajukan pertanyaan berbobot tuh Bu, supaya saya bisa menggali potensi yang ada pada coaching. Ya, mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Yang betul Bu, bagus. Nih, dari ketiga kompetensi itu, mana nih yang menurut Ibu Ima lebih spesifik lagi yang Ibu ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifiknya itu untuk mendengarkan aktif tuh Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan aktif ya Bu ya, mendengarkan aktif apa yang coach keluhkan ya Bu, dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga menggali potensi ya Bu ya. Betul. Bagus Ibu. Nah, yang ketiga Ibu, apa indikator ketercapaian dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan hari ini? Indikator ketercapaiannya, saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya dan menggali sendiri dari pemaparan coaching untuk menemukan cara penyelesaiannya tuh Bu. Bagus, berarti Ibu Ima tuh sudah mengerti ya ini menggunakan alur tirta ini ya, Masya Allah luar biasa Ibu ya. Iya. Nanti semoga ada penyelesaian atau solusi ya Bu ya dari Betul. permasalahan yang nanti coach hadapi ya Bu ya. Betul. Nah, Ibu, baik, terima kasih atas jawabannya. Saya Ya. persilahkan Ibu untuk melakukan proses coaching dan saya mohon izin nanti Ibu untuk mengamati Ibu. Baik, iya. Baik, Ibu, saya persilahkan Ibu mangga. Iya, baik, terima kasih Bu Fenty. Iya. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Yuti. Mohon maaf nih saya mengganggu sini. Tidak apa-apa. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana nih kabar Bu Yuti juga? Alhamdulillah sampai saat ini diberi kesehatan Bu ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong nggak apa-apa nih saya berkunjung ke sini mengganggu waktu Bu Ima. Tidak apa-apa, dengan senang hati. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di sini. Gimana Iya, nih? Apa nih yang mau disampaikan atau mau membicarakan apa nih? Sebetulnya tidak banyak sih Bu ya. Memang nggak jauh dari apa yang sedang saya saya alami mungkin di sekolah lah seperti itu. Betul. Mungkin saya rasa Ibu juga mungkin
entah itu pernah merasakannya atau bagaimana, yang pasti saya sangat berharap sekali Ibu bisa meluangkan waktu sekarang untuk mau mendengarkan, kalau keluhan mungkin bisa dikatakan keluhan juga ya, tapi ya tentunya nanti saya harapkan juga Ibu bisa memberikan pencerahan lah bagi saya ini, terutama dalam menghadapi masalah ini. Nah jadi begini Bu, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan rekan guru di sekolah saya, dan ternyata setelah saya amati ya, memang waktunya lumayan agak panjang sebetulnya, tapi saya lihat kok tetap saja ya seperti itu. Nah khususnya dalam cara penyampaian pembelajaran kepada khususnya ya murid-murid kami di sekolah ya, karena memang yang saya lihat banyak dari rekan itu yang masih monoton tuh Bu dalam pembelajaran ya Bu ya. Ibu juga mungkin pernah melihat ya, monotonnya itu dalam hal kebanyakan memang dalam penerapan metode pembelajaran. Kalau yang dulu-dulu kan banyaknya biasanya menggunakan ceramah ya Bu ya. Betul. Iya, tapi kan kalau dengan ceramah aja diterapkan di pembelajaran saat ini kayaknya kurang tepat, karena siswa sekarang kan beda ya Bu ya dengan siswa yang dulu-dulu. Nah sehingga saya melihat siswa-siswi saya itu kok kayaknya bosan gitu kalau dalam kegiatan belajar di kelas itu. Sebentar saya lihat mereka kok kayak bosan gitu ya. Jadi saya ingin sekali menciptakan pembelajaran yang mungkin lebih bervariatif lagi seperti itu Bu. Entah itu dari penerapan metodenya, atau mungkin kalau sekarang kan karena lagi maraknya era digital ya Bu ya, mungkin juga bisa dari menerapkan media pembelajaran yang sekarang ini sedang booming seperti itu. Mungkin juga itu sedikit apa ya, saya paparkan keluhan saya saat ini. Barangkali mungkin Ibu bisa bantu saya. Jadi permasalahan yang sedang Bu Yuti alami itu terkait dengan rekan kerja dari Bu Yuti ya, yang masih menggunakan metode pembelajaran konvensional di mana para guru-gurunya masih menggunakan metode ceramah. Sementara di era digital ini kan sudah banyak sedia IT, kemudian anak didiknya juga sudah berbeda zamannya ya, begitu ya Bu Yuti ya. Jadi saya juga merasa apa ya, sedikit kasihan ya, karena kalau zaman kita mungkin masih bisa lah, karena zaman kita ya berarti terdahulu juga ya para guru-guru senior kita. Tapi kalau disampaikan di anak-anak sekarang kasihan juga. Jadi terasa mereka itu dibawa ke zaman kita dulu gitu. Jadi sayang kalau seperti itu. Karena itu yang mungkin seperti itu. Oke, baik kalau gitu Bu Yuti. Apa nih yang ingin Bu Yuti dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang pasti besar harapan saya melalui perbincangan hari ini ya, khususnya coaching saya hari ini, saya berharap sekali bisa mengetahui cara-cara dalam penyampaian materi pembelajaran yang baik, baik itu lebih bervariatif lagi, kemudian menerapkan metode dan media pembelajaran yang lebih menarik lagi lah bagi peserta didik saya. Itu mungkin Bu. Dan dari keinginan saya juga, dari adanya nanti perubahan cara penyampaiannya, nah saya berharapnya dengan media-media yang mungkin nanti akan dibuatkan dengan semenarik mungkin ya, tentunya otomatis yang lebih bervariatif lagi ya Bu ya. Nah itu misalnya karena sekarang sedang eranya digital, dan sebetulnya hampir setiap siswa itu kan sekarang punya Android juga ya, punya gadget seperti itu. Nah saya ingin sebetulnya memanfaatkan itu, karena kebetulan di sekolah saya diperbolehkan Bu, diperbolehkan bawa gadget, namun pada saat pembelajaran memang ada beberapa aturan yang tidak boleh menerapkan itu, kecuali kalau memang kita sebagai guru memperbolehkannya. Nah seperti itu, saya pengennya kan bisa mengemas medianya bisa lewat aplikasi yang bisa yang bisa di-upload, di-download sama peserta didik, juga misalnya melalui PowerPoint mungkin ya Bu ya. Saya pikir dengan penyajian PowerPoint saja itu sudah terlihat baik seperti itu. Itu harapan saya.
Jadi pada intinya Ibu ingin menerapkan metode maupun media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi betul ya seperti sekali, itu, Bu Irma. dan mengaitkannya dengan penggunaan IT tentunya ya. Betul. Dikarenakan anak-anak zaman sekarang itu kan rata-rata sudah pada memiliki gadget ya. betul. Maka alangkah baiknya ya kita coba terapkan juga pemanfaatan gadget yang dimiliki oleh anak-anak tersebut untuk digunakan dalam media pembelajaran ya, seperti itu. Baik Bu Yuti. Jika berada dalam kondisi idealnya tuh ya, tadi seperti yang sudah ditetapkan oleh Bu Yuti, ada di level 1 sampai 10 tuh idealnya. Kondisi yang sedang Ibu Yuti alami saat ini ada di level berapa tuh? Kalau lihat kondisi yang sedang saya alami gitu ya, kayaknya masih berada di level 5 seperti itu. Level 5 ya. Betul. Saya, iya memang betul level 5 Bu kayaknya seperti itu. Karena memang tadi masih banyak rekan, tapi khususnya memang ini terjadi pada rekan-rekan itu sendiri ya. Betul. Mungkin karena memang apa ya, beliau itu sudah pemahamannya sudah berbeda dengan kami yang masih terbilang guru junior seperti itu, yang mungkin juga semangatnya juga masih berbeda. Nah itu sehingga saya menyimpulkan bahwa kondisi sekarang di sekolah saya itu ada di Level 5 ya. Level 5 ya. Karena Iya, kebanyakan guru senior ya yang Betul mungkin sekali. untuk melakukan perubahan itu ya harus pelan-pelan, bertahap ya, seperti itu. Baik. Pada saat Ibu menginginkan adanya perubahan nanti nih, Bu Yuti ingin mencapai di level berapa tuh? sebetulnya saya nggak muluk-muluk ya Bu ya. Betul, betul. Karena memang ketika keinginan tidak terlaksana pun kan itu akan gimana gitu. Jadi saya mungkin ingin mencapai di level 7 juga sepertinya sudah cukup baik Bu Ima. Seperti itu, karena mengingat tadi ya yang akan dihadapi itu adalah karena banyaknya guru senior tadi yang memang masih banyak menerapkan metode-metode konvensional seperti itu. Jadi level 7 saya rasa sudah cukup. Level 7 Iya, ya. betul. Oke. Lalu apa nih rencana yang ingin Ibu perbuat terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Sebetulnya rencana ini ya memang masih saya pikirkan Bu ya. Dan mudah-mudahan dengan saya datang ke Ibu melakukan permintaan ini melalui kegiatan coaching ini ya, saya juga mulai tersadarkan mungkin ya dari apa yang tadi sudah saya paparkan. Mungkin sementara saya akan melakukan kegiatan yang sederhana, yaitu seperti melalui pendampingan, ya, seperti itu Bu, pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru yang lain, ya tentunya secara bergiliran mungkin ya Bu ya, karena kalau secara serempak saya rasa juga tidak bisa efektif seperti itu. Itu mungkin rencana awal saya. Rencana awal ya, rencana awalnya melakukan pendampingan dulu Iya, ya, betul. mentoring kepada rekan-rekan secara bergiliran ya. Betul sekali. Betul. Lalu apakah ada cara lain selain kegiatan pendampingan tersebut? Mungkin bisa juga ya, sebelum saya melangkah ke rencana berikutnya, saya tentunya akan melakukan konsultasi dulu mungkin ya dengan para pemangku kebijakan nih, khususnya dengan kepala sekolah, atau kalau tidak juga mungkin saya akan melibatkan Wakase, karena memang barangkali dalam prosesnya nanti ada waktu yang tersita seperti itu mungkin Bu, di mana saya akan membuat suatu rancangan kegiatan seperti berbagi praktik baik mungkin Bu ya, baik itu melalui workshop atau mungkin mengajukan kegiatan in-house training yang biasanya sekarang sudah marak ya Bu ya. Setiap sekolah-sekolah itu apabila ada waktu jeda, biasanya di jeda semester atau waktu luang itu biasanya kita diadakan kegiatan IHT tadi seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya IHT tentang pengembangan metode maupun media-media pembelajaran yang bervariatif nanti,
bisa minimalnya bisa memunculkan motivasi gitulah, semangat bagi rekan-rekan yang lain gitu untuk terus berapa namanya ya, terus berkarya membuat sebuah media pembelajaran yang menarik bagi mereka. Seperti itu Bu Irma. Tadi selain pendampingan, mentoring ya secara bergiliran kepada rekan sejawat, Ibu juga tadi sudah terpikirkan untuk melakukan kegiatan workshop, IHT, kemudian berbagi praktik baik ya seperti itu, dan memanfaatkan waktu juga ya seperti itu, dan tentunya itu terlebih dahulu dikonsultasikan itu dengan pemangku kebijakan ya, salah satunya yaitu kepala sekolah. Iya betul sekali. Oke. Dari kedua cara yang Ibu utarakan tadi, cara mana nih yang menurut Ibu nyaman bagi guru untuk dilakukan? Kayaknya kalau dibandingkan dengan yang tadi ya Bu ya, Iya. saya jadi terpikirnya kayaknya cara yang pertama deh, yang lebih apa namanya, yang lebih mudah untuk segera direalisasikan. Karena melalui pendampingan kan otomatis kita nggak perlu mengeluarkan banyak waktu juga ya, seperti itu, dan mungkin memang itu akan lebih tepat dilakukan karena apa namanya, pendampingan itu kan bisa juga secara personal Ibu ya, jadi betul-betul kita bisa tahu kelemahan di mana nih dari setiap rekan-rekan sejawat khususnya dalam pengembangan media ini, seperti itu. Dan juga mengingat dari kondisi guru senior yang ada di sekolah saya khususnya ya, memang ya cara pendampingan sepertinya akan lebih efektif gitu, karena beliau-beliau ini selain kesibukan yang luar biasa, memang kita harus betul-betul dituntut untuk melakukan pendekatannya itu yang benar-benar apa ya, mungkin secara persuasif lah, agar satu kita tidak beliau-beliau tidak merasa terlangkahi oleh kita gitu, dan tujuan kita juga bisa tercapai seperti itu. Oke, Bu Yuti. Dari kedua cara yang tadi sudah Ibu utarakan, cara yang mana nih yang memungkinkan menurut Ibu nyaman dilakukan untuk guru-guru? Oke, kalau dari apa yang tadi saya paparkan ya Bu Irma ya, sepertinya cara yang pertama itu akan lebih tepat dilakukan, karena memang kalau melalui pendampingan itu kita bisa secara personal mungkin ya, khususnya ya kepada rekan-rekan guru senior tadi, karena memang beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa sebetulnya, dan kita juga harus bisa menyentuh mereka dengan tidak merasa digurui gitu oleh kita, seperti itu, sehingga melalui pendampingan inilah saya pikir akan lebih tepat gitu. Karena di samping itu juga kalau melakukan workshop atau IHT ya Bu ya, seperti yang sudah memang agak lumayan ribet sepertinya ya Bu ya, mungkin mereka juga pernah mengalaminya. Karena kalau workshop itu selain juga kita harus menyediakan sarana, kemudian mungkin juga akan banyak biaya yang dikeluarkan, baik itu dari segi kita mencari narasumber mungkin, atau mungkin dari segi konsumsi dan yang lain-lainnya, dan memang itu harus betul-betul dipikirkan. Mungkin seperti itu Bu, sehingga kalau menerapkan workshop akan lebih menyita banyak waktu sepertinya kalau yang saya kasih. Jadi tadi menurut Bu Yuti yang lebih nyaman itu melalui pendampingan dulu ya, mentoring seperti itu, supaya pendekatannya lebih personal seperti itu. Jadi iya, betul. Rekan sejawat kita yang akan kita bimbing itu tidak merasa kita gurui ya, gitu ya. Kemudian kalau menyelenggarakan workshop atau IHT itu tentu banyak sekali persiapannya ya. Selain sesuai itu pengalaman memang seperti itu Bu Ima, ya. membutuhkan sarana juga, dananya juga, pembiayaannya juga ya. Kalau sudah menyangkut biaya kan memang sangat sensitif ya Bu ya. Di sekolah itu memang ya seperti itulah, saya rasa setiap sekolah juga sama seperti itu. Ya seperti itu ya. Oke, tadi sudah digambar ya, Bu Yuti mau menerapkan cara yang mana ya seperti itu. Seperti tadi di awal memilih untuk pendampingan atau mentoring dulu. Kapan nih akan memulainya? Kalau bisa sih secepatnya Bu Ima ya. Kalau bisa secepatnya, kalau mungkin diukur dari waktu ya saya harapkan sih minggu depan sudah bisa terrealisasikan mungkin ya, dalam melakukan pendampingan dengan rekan-rekan guru
yang lain ya tentunya mungkin secara bergiliran terlebih dahulu, dan memang ini harus dilakukan secara konsisten seperti itu. Secepatnya ya, Iya, dilakukan ya. dan dilakukan juga ya, prosesnya ya, betul. iya. Dan dilakukannya secara bergiliran, tentunya secara konsisten ya, Ya, gitu. betul sekali, Bu Irma. Seperti itu. Lalu adakah nanti yang akan dilibatkan dalam pelaksanaannya? Tentu sudah pasti ada, Bu, karena saya juga merasa tidak bisa bergerak sendiri. Betul. Ya, jadi saya berusaha untuk mengajak rekan yang lain, ya khususnya rekan-rekan yang memang sudah ahli di khususnya adalah dalam pengembangan media pembelajaran ini, mungkin seperti itu. Kalau di sekolah saya ya ada beberapa teman yang sudah ahli dalam bidang, seperti ada Pak Iman, kemudian ada juga Bu Ayu. Mungkin saya akan coba berkolaborasi dengan mereka untuk membantu saya dalam melakukan prosesnya. Baik, berarti Bu Yuti juga akan melakukan kolaborasi ya? Iya, mudah-mudahan begitu Bu Ima. Oke, kolaborasi dengan rekan sejawat yang kompeten dalam bidangnya ya, khususnya Iya. masalah IT ini ya. Iya, betul Seperti sekali. itu. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan mereka dalam kegiatan pendampingan. Baik Bu, kita berasa ya sudah berakhir di akhir perbincangan nih. Seperti itu ya, aduh, alhamdulillah. Iya, Kalau terasa sudah ya. ngobrol itu suka lupa semua ya. Iya. Betul sekali Bu Ima ya. Sebelum saya akhiri nih, apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini? Tentunya saya sebelumnya ucapkan terima kasih dulu nih Bu ya. Terima kasih sekali karena melalui perbincangan hari ini akhirnya saya terbuka pikiran saya dan tergambarkan oleh dari hasil tadi pemaparan tadi, bahwa ternyata memang cara yang paling efektif nanti yang akan saya tempuh ya, yang awal adalah melakukan pendampingan tadi. Alhamdulillah. Dan di samping itu juga saya merasa lega sekali Bu Ima, terima kasih karena dengan perbincangan ini memberikan mungkin ada sedikit motivasi juga sebetulnya bagi saya ya, seolah-olah saya sedang mencari dukungan, mungkin seperti itu, dukungan untuk saya mau segera bergerak dalam merealisasikan ya tadi keinginan yang saya akan lakukan, seperti itu Bu Ima. Wah, alhamdulillah ya, sudah mulai ada pencerahan nampaknya dan punya semangat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Betul Saya jadi sekali. penasaran nih, pengen tahu nih hasil Waduh. dari perubahan nanti yang akan Ibu Yuti lakukan. Iya, terima kasih Bu Ima, betul sekali. Mudah-mudahan penasaran Bu Ima bisa saya wujudkan dalam aksi nyata nanti ya Bu ya. Betul. Ya, seperti itu. Tetap selalu bersemangat ya. Amin, amin. Gimana nih minggu depan kita bisa ada yang pertemuan lagi nih? Saya soalnya penasaran nih, pengen dengar cerita dari Bu Yuti lagi nih tentang Boleh. perubahan yang sudah dilakukannya nih. Siap, boleh Bu, siap. Nanti mungkin saya akan coba kontak lagi Bu ya. Kalau Oke. Ibu sudah ada ungkapan siap untuk mendengarkan hasilnya nanti ya. Baik. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Iya. Ya, itu saja mungkin Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya benar-benar merasa terbantu dalam mencari solusi permasalahan yang selama ini saya genggam nih sampai saat ini gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan pencerahannya. Mungkin itu saja. Sampai di sini. Oke, Terima kasih, baik. Bu Ima. Semangat ya Mohon minggu maaf depan. ya. Insya Allah kita Iya. ketemu lagi ya. Siap. Saya tunggu cerita selanjutnya ya. Siap, Oke. siap. Terima kasih juga Bu Yuti ya Iya, sudah mau ngobrol-ngobrol sama saya. Sama-sama. Ya. Mohon pamit Ibu. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Ima, tadi seru sekali ya ininya percakapan coachingnya dengan Ibu Yuti. Alhamdulillah Bu Benti, tadi coachingnya berjalan dengan lancar. Ibu ini sebagai coach itu luar biasa. Saya itu sampai kagum tadi melihat Ibu dapat menggali potensi Ibu Yuti tadi dengan baik Ibu. Iya, terima kasih Bu Nah, Benti. Ibu bagaimana nih? Saya penasaran menurut Ibu nih bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar atau bagaimana menurut Ibu? Alhamdulillah Bu Benti, tadi coachingnya berjalan dengan lancar. Kami melakukan perbincangan dengan lancar. Kemudian Bu Yuti juga diawali dengan menyampaikan permasalahannya dan
saya membimbing Bu Yuti untuk menemukan solusi dari permasalahannya, dan alhamdulillah Bu Yuti sudah memiliki ide-ide, pemikiran-pemikiran untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Satu tadi yang saya paling suka, ibu itu menciptakan suasana yang nyaman tadi, sehingga coaching itu tidak merasa digurui, Betul. ya, tidak merasa dipojokkan, ya. Jadi terlihat mengalir saja membicarakan permasalahannya, termasuk menemukan solusinya juga nih. Baik nih Bu Ima, setelah melakukan observasi dari kegiatan coaching yang telah ibu lakukan tadi bersama coaching, ada beberapa pertanyaan, kalau boleh saya ingin ajukan kepada ibu. Nah, boleh sekali Bu Penti, silahkan. Yang pertama nih Ibu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tadi yang tercapaiannya yang sudah dicapai Bu? Oke. Alhamdulillah Bu Penti, tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta gitu ya, dan saya sudah menangkap kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching yang yaitu Bu Yuti ya. Kemudian untuk dikembangkan dalam pengajuan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya itu Ibu Yuti, seperti itu Bu Penti. Betul, Ibu tadi sudah menerapkan alur Tirta dengan baik ya Bu ya. Sebagaimana kita ketahui kalau alur Tirta itu yang pertama T itu adalah tujuan, ya, kemudian identifikasi, Betul. ya, kemudian aksi ya Bu ya, dan terakhir adalah ya, rencananya. betul, rencananya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya, Ibu sudah melakukan tahapan tersebut dengan baik ya, sampai Ibu tadi janjian kembali ya Bu ya, janjian kembali tidak sabar, Masya Allah. Betul. Baik Ibu, berarti sudah berhasil. Nah, dari hasil pengamatan observasi tadi ada beberapa catatan nih Bu, hasil observasi bahwa Ibu tadi seperti saya ungkapkan telah menerapkan alur Tirta, kemudian dapat menggali tujuan yang ingin diutarakan oleh coaching Ibu Yuti ya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya ya Bu ya, menentukan rencana aksi ya Bu ya tadi, beserta tanggung jawab yang ingin dicapai oleh coachingnya ya Bu ya. Nah, saya juga mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching yang terlihat nyaman ya Bu ya, yang terlihat santai ya, dan Ibu itu terlihat fokus ya Bu ya, karena kan tadi Ibu tuh yang ingin ditingkatkan adalah mendengarkan dan menggali potensi ya Bu ya. Nah, Ibu juga sudah menciptakan kesadaran penuh tadi Bu. Ibu itu eye kontaknya saya lihat ya, sehingga si coach ini merasa diperhatikan dengan baik ya Bu ya. Sudah mendengarkan secara aktif apa yang diutarakan. Kemudian Ibu juga sudah sepertinya menyiapkan skrip ya Bu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu gali juga sudah sangat berbobot Bu, luar biasa nih Ibu itu. Kata kuncinya juga Ibu sudah mendapatkan, kata kunci dari coach yaitu tentang metode pembelajaran ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali nih yang Ibu lakukan. Proses coaching ini saya nilai luar biasa, sudah berhasil Bu. Nih, bolehkah saya ajukan pertanyaan lagi Bu? Boleh Bu Penti. Terima kasih Bu Ima. Untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu? Alhamdulillah ya, terima kasih sekali Bu Penti tadi atas penilaian terhadap saya. Untuk kedepannya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi dalam memahami alur Tirta ya, agar saya lebih baik lagi tuh ke depannya, seperti itu. Luar biasa emang Bu Ima ini ya, luar biasa. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk sesi tanya jawab ini Ibu. Sama-sama Bu Semoga ilmu kita bermanfaat ya Bu ya, terutama untuk saya. Ibu juga sudah meluangkan waktu Ibu tadi ya. Alhamdulillah ini sebentar lagi waktunya pulang Ibu, dan kita juga sudah selesai melakukan sesi tanya jawab ini. Kemudian observasi supervisi akademik untuk menggunakan coaching, Ibu juga sudah menggunakan alur Tirta. Maka saya akhiri Ibu untuk proses pasca ini. Terima kasih Ibu atas waktunya.
Saya ucapkan Ibu terima kasih. Sama-sama Bu Febri, terima kasih juga untuk segala masukannya dan seperti terhadap sayangnya. Sama-sama Ya. Bu Ima. Langsung pulang Bu Ima. Iya, mungkin langsung pulang saja. Bu Febri. Kebetulan hujan juga sudah berhenti ya Bu ya. Betul, Iya. ya. Hati-hati Ibu di Sama-sama, jalannya. Salam iya. untuk keluarga Ibu ya. Iya, Sukses ke depannya Ibu ya. sama-sama. Amin. Iya, Terima kasih Ibu. banyak ya. Sama-sama, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf, Ibu, Gimana, mengganggu Ibu? waktunya. Tidak sama sekali. Silakan duduk. Iya Ibu, Bu Febri. terima kasih. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah kelihatan. Kelihatannya tapi sakit Bu. Ya, mungkin musimnya Bu ya. Iya Musimnya Ibu, sedang apa udah ada. makan atau belum minum atau Kebetulan bagaimana? sudah, kalau makan minum tinggal minum obat Oh, sepertinya. Ibu sedang kurang sehat ya? Iya, Ini tidak betul. apa-apa Bu, saya kesini mengganggu nggak Bu? Enggak, insya Allah tidak mengganggu kita. Hati, Ibu. Ah, betul. Kalau boleh tahu nih, ada apa nih Bu Febri main ke sini? Kalau ini bukan saya ingin melakukan proses coaching dengan Ibu, gitu ya. iya. Luar biasa sekali, betul. Kalau Ibu berkenan tapi tidak apa-apa, Mama, enggak. Silakan sekali. Iya, Ibu. Silakan sekali. Oke, berarti Ibu akan melakukan proses coaching ya? Iya, Ibu. Kalau boleh tahu kapannya waktunya? kalau bisa sekarang Bu proses Oh, hari ini coachingnya. juga berarti. Iya, Oh, kalau iya, Ibu betul. berkenan. Karena kan Oke. sambil menunggu waktu pulang Bu ini. Iya, betul, boleh sambil mengisi waktu juga Iya. juga ya. Iya, dulu. Berarti Ibu tadi akan melakukan proses coaching hari ini ya, Iya, Bu ya? Ibu. Iya. Tapi sebelum Ibu melakukan itu, boleh saya ajukan beberapa pertanyaan dulu, Bu? Boleh Ibu maka. Khususnya mungkin kepada persiapan Ibu dalam nanti menghadapi kegiatan coaching ini seperti Iya. itu ya, Bu ya? Iya. Iya. Nah, mungkin nanti Bu pada saat Ibu coaching, Iya. saya akan coba membantu mengamati Ibu dalam kegiatan coaching nanti. Iya Ibu. Khususnya mungkin nanti akan mengamati antara coach dengan coachee seperti Iya. itu ya. Karena Iya, memang kalau dalam supervisi itu ya Bu ya, ada beberapa rubrik yang memang harus saya nilai, mungkin seperti itu. Oh, nanti ya. gitu, Jadi Bu. nanti mohon dipersiapkan Iya. seperti itu. Jadi nanti Ibunya ada di antara kita. Iya, Bu. sudah pasti. Oh, gitu Berarti ya, Bu. saya kan harus mengamati dari Terus awal jadi sampai- deg-degan Bu. Oh, tenang aja Bu, tenang saja karena kita sama-sama manusia. Iya. Ya. Jadi bukan saya mau menggurui juga, Iya, iya, kita akan Ibu. berbagi pengalaman saja. Iya, Nah, Ibu. mungkin sedikit saya kasih gambaran mungkin ya Bu ya, Iya, Ibu. dari rubrik penilaian yang nanti saya akan ajukan. Nanti saya akan melihat apakah Ibu nanti sudah bisa menerapkan alur tirta mungkin ya Bu ya. Iya, Ibu masih Ibu. ingat dengan alur tirta? Ingat Ibu kemarin kita Iya, sudah betul ini sekali. Kira-kira belajar. itu terdiri dari apa saja nih Bu nih? Yang pertama ada tujuan Ibu. Iya, betul. Kemudian ada identifikasi. Betul sekali. Kemudian ada aksi. Ibu. Iya, betul sekali. Terakhir tanggung jawab Ibu. Oh, alhamdulillah ternyata Ibu sudah terlihat siap untuk melakukan coaching melalui alur tirta Iya ya Bu Ibu, ya. mudah-mudahan. Ya, oke. Nah, mudah-mudahan nanti berjalan lancar ya Bu ya. Amin Ibu. Nah, itu rubrik yang pertama. Kemudian yang berikutnya Bu ya, nanti saya juga akan melihat Iya. bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu siapkan mungkin. Ibu sudah menyiapkannya? Sudah Ibu, ini Oh, sudah ada alhamdulillah. Ibu. Oh, betul sekali. Baik sekali ya. Ketika kita mau melakukan coaching memang perlu persiapan yang sangat matang. Iya. Nanti hasilnya juga bagus ya Bu ya. Betul Ibu. Nah, oke. Mungkin nanti penilaian berikutnya ketika Ibu mendengarkan jawaban dari coaching mungkin ya Bu ya. Yang akan saya nilai adalah apakah nanti antara pertanyaan dengan jawaban yang coach utarakan itu sudah sesuai atau belum. Nah, Iya. itu juga merupakan bagian dari penilaian ya Bu. Iya. Jadi nanti mohon diperhatikan dengan baik. Iya. Nah, untuk yang terakhir, poin terakhir, jangan lupa juga nanti tolong sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang mungkin Ibu juga sudah pahami. Ada berapa prinsip dalam kegiatan coaching ini? Yang kemitraan bukan Ibu? Betul sekali. Prinsip yang pertama itu betul, Iya. kemitraan. Saya lupa lagi Ibu. Oke, coba diingat lagi. Barangkali masih ingat. yang Berikutnya
berikutnya. Apa objektif atau aktif atau apa? Yang lebih tepatnya adalah proses kreatif mungkin. Oh iya, itu kreatif. Menggali proses kreatifnya iya, di iya. sana. Ada satu lagi, coba masih ingat? Apa ya Bu ya? Ada yang harus dimaksimalkan nih Saya dalam kegiatan lupa. coaching. Yang mendengarkan bukan Bu? Oh, bukan yang itu, Bukan. Itu Yang dia- kompetensi. Nah, sekarang apa ya? prinsip ya. Apa Oke. ya Bu ya? Memaksimalkan Saya apa lupa. coba yang digali adalah Memaksimalkan potensi bukan Bu? betul sekali Bu Peti. Benar Bu? Betul. Oh, betul. Ibu itu sebetulnya sudah paham, mungkin karena memang belum direalisasikan saja Ya, ya Bu. sepertinya. Nah iya betul, itu adalah beberapa prinsip coaching ya Bu ya, yang nanti akan masuk ke dalam rubrik penilaian juga, yang tadi meliputi kemitraan, kemudian proses aktifnya dan Ya. kreatifnya, dan juga bisa mengoptimalkan potensi Ya. seperti itu. Nah, tapi Ibu mohon maaf nih, Ya, masih Ibu. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh? Ibu, Bu, boleh. saya masih banyak mengajukan pertanyaan. Boleh Ibu. Oke, pertanyaan yang pertama Bu, Iya. kompetensi apa yang ingin Bu Penti kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang pertama saya ingin kehadiran Ibu secara Iya, penuh, betul. kehadiran. Sekali. Kemudian saya ingin mendengarkan Ibu, Iya. mendengarkan dia, dan ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Lebih spesifik ya Bu ya? Iya, betul. Ini Bu mendengarkan secara aktif Bu. Oh gitu. Iya. Kenapa hanya mendengarkan saja, yang lainnya? Kalau kehadiran insya Allah Bu bisa. iya, Kalau siap. mendengarkan kadang saya Alhamdulillah. tidak fokus tuh Bu Betul. mendengarkan, jadi saya selalu tidak fokus, ada beberapa yang terlewat Bu, Oh, jadi saya gitu. ingin mendengarkan lebih lagi Bu. Oke, berarti yang ingin Ibu tebalkan adalah kemampuan untuk Mendengarkan. mendengarkan. Iya, betul, Bu. Iya, betul. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, satu lagi nih Bu nih. Kira-kira nih, apa indikator ketercapaian dalam kegiatan coaching yang nanti akan Ibu lakukan hari ini? Hari ini ya Bu ya, saya kan sudah membuat sebuah pertanyaan Bu yang berbobot. Nah, saya berharap pertanyaan berbobot saya itu dapat membuat memunculkan solusi Bu. Oh, betul Ya, sekali, betul sekali. sehingga coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Betul sekali, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi tadi indikator ketercapaiannya adalah menemukan solusi Iya. dalam pemecahan masalah yang Betul, digali Ibu. dari coach itu sendiri. Iya, ya. betul, Ibu. Betul sekali ya Ibu, karena memang prinsip dari coach itu ya kita mencari solusi dari coach itu sendiri. Iya, betul, Iya, Ibu. betul. Nah, baik Bu, dari tadi 3 jawaban Ibu, terima kasih ya Bu ya. Atas pemaparannya, mudah-mudahan nanti dalam kegiatan coachingnya apa yang tadi sudah dipaparkan Ya. bisa direalisasikan semuanya seperti itu. Iya Ibu, insya Allah. Jadi sekarang silahkan Ibu melakukan proses coaching Ya. dengan tenang mungkin, dengan sebaik-baiknya, dengan Ya. maksimal, dimana nanti setelah proses coaching ini selesai Bu ya, mohon maaf nih, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, Ya, untuk Ibu. membincangkan tentang bagaimana hasil dari kegiatan coaching hari ini. Baik Ibu, saya mau memanggil dulu Ibu Imanya karena kebetulan Bu Ima sebagai coach saya. Oh betul, Ibu. iya silakan, Ya. silakan. Saya persilakan Ibu untuk memulai proses coachingnya. Saya permisi dulu Iya, Ibu. mangga. Silakan Bu Penti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Penti. Waalaikumsalam. Aduh Bu Ima, gimana nih habis kegiatan ya? Iya betul Bu Penti. Hari ini banyak kegiatan ya Bu Betul ya. sekali. Nah, tapi ini proses coaching apa percakapan coachingnya jadikan Bu ya? Insya Allah Bu Penti. Ya, baik Ibu, gimana nih kita mulai aja ya Bu ya. Boleh. Bagaimana nih Bu Ima, katanya ada yang ingin disampaikan kemarin. Iya betul Bu Penti. Saya ingin ada sesuatu yang dibicarakan sama Bu Penti. Iya. Berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah saya. Ya. Setelah saya amati, ternyata masih banyak guru-guru yang masih menggunakan metode pembelajaran secara konvensional tuh Bu. Oh gitu ya Bu ya. Ya kira-kira menurut Ibu itu kenapa ya? Kita masih punya waktu nih Bu ya. Sebelum jam pulang nih, sekarang alhamdulillah jam 1 berarti kita punya waktu 20 menit Bu. Silahkan Ibu. Iya,
banyak guru-guru yang masih menggunakan pembelajaran konvensional seperti itu ya, sehingga permasalahan di lapangan tuh anak-anak tuh dalam proses pembelajarannya merasa bosan tuh Bu. Kemudian saya menginginkan pembelajaran itu yang lebih bervariatif gitu, disesuaikan lagi lah dengan perkembangan zaman peserta didik sekarang. Betul ya Bu ya, karena kita sebagai pendidikan harus menuntut peserta didik sesuai dengan kodrat dan zamannya ya Bu ya. Betul Ibu. Nah, keinginan Ibu Ima sendiri dalam menyampaikan materi ajar harusnya bagaimana atau mau seperti apa biar lebih bervariatif lagi? Ya, saya berharap dapat mengetahui cara dalam penyampaian materi dengan baik dan menarik tuh Bu. Iya ya Bu ya, biarkan anak juga nggak bosen ya Bu ya. Nah, apa sih harapan Ibu ke depannya melalui perbincangan ini Bu? Ibu Ima, apa harapan Ibu Ima nih ke depannya nih? Iya Bu, saya berharap dapat mengetahui cara dalam pembelajaran yang lebih kreatif lagi, kemudian penyampaian materinya agar lebih menarik lagi, seperti itu Bu. Bagus sekali ya harapan Ibu ya. Nah, kalau penyampaian perubahan materi seperti apa yang Ibu inginkan nih di kelas? Saya pengen perubahan dalam penggunaan penerapan metode maupun media pembelajaran yang lebih variatif. Misalnya dengan menerapkan media digital, tuh sekarang kan kita sudah banyak menggunakan IT ya, seperti itu. Kemudian melalui berbagai aplikasi pembelajaran maupun lewat PowerPoint lah mungkin seperti itu ditampilkan di layar lah Bu, seperti itu. Iya kan sayangnya kita sudah punya sarana ya, lab, sudah punya proyektor banyak ya, dan kemarin juga ada bantuan netbook Chrome tuh ya. Ya betul Bu, bagus itu ya memanfaatkan media. Nah, pada intinya berarti Ibu Ima ingin menerapkan metode atau media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Betul Bu. Nah, jika berada dalam kondisi idealnya ada di level berapa nih Bu? Kalau semuanya ranknya dari 1 sampai 10 nih, kira-kira kondisi yang sedang Ibu Ima alami ini ada di level berapa nih? Sepertinya kondisi yang sekarang saya alami itu di lapangan tuh di sekolah saya khususnya itu ada di level 5 deh Bu. Level 5 berarti belum semua ya Bu menggunakan metode. Betul. Media juga sama Bu. Betul Bu. Dikarenakan guru-guru di sekolah saya itu terbilang sudah senior tuh Bu. Jadi untuk IT-nya itu ya mereka masih tertinggal gitu. Sayang sekali ya Bu ya. Nah, baik. Jika masih berada di level 5 ya Bu, apa yang saat ini Ibu inginkan nih perubahan nanti nih Bu ke depannya nih ya, kira-kira ingin mencapai di level berapa kalau nanti ada perubahan? Mungkin di level 7 deh cukup Bu. Iya betul, mengingat guru-guru di sekolah saya memang banyak yang senior dan butuh banyak bantuan tuh Bu, seperti itu, bimbingan lah istilahnya Bu. Memang harus sedikit-sedikit ya Bu ya, kalau langsung ke 10 kan takutnya kaget ya Bu ya. Iya betul Bu. Nah, pada saat Ibu menginginkan adanya perubahan nanti, berarti Ibu tadi hanya sampai 7 dulu ya Bu ya, sedikit-sedikit. Baik, jika Ibu ingin sampai di level 7 saja berarti sudah, itu saja dulu, sampai level 7 saja dulu ya. Coba tahapan di 7 aja dulu lah Bu. Siap. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, apa nih rencana yang Ibu Ima sudah perbuat atau persiapkan? Mungkin saya akan membantu rekan guru-guru senior saya dalam pendampingan, kemudian melakukan mentoring kepada rekan-rekan sekolah saya yang memang benar-benar belum memahami penggunaan IT tuh Bu, untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif lagi. Bagus sekali, berarti Bu Ima menerapkan Ombel ya Bu ya, itu ya? Betul, komunitas belajar ya, berbagi praktik baik ya Bu Ima ya. Bagus Bu Ima. Baik, berarti Ibu Ima akan melakukan pendampingan atau monitoring secara bergiliran ya Bu ya. Nah, lalu apakah ada acara lain selain melakukan kegiatan pendampingan tersebut? Mungkin sebelumnya saya akan mengkonsultasikan dulu dengan kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan workshop atau IHT gitu ya, maupun berbagi praktik baik melalui kegiatan diseminasi gitu ya, tentang penerapan metode dan cara penggunaan media pembelajaran yang baik dan menarik untuk peserta didik. Seperti itu Bu. Bagus Bu Ima.
coach berarti ya apa perbincangan hari ini, coaching hari ini ya Ibu, saya harap dapat membantu Ibu menemukan solusi, dan Ibu juga tadi sudah mempunyai rencana untuk bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah dulu ya Ibu sebagai pemimpin tertinggi. Bagus Ibu. Nah, dari kedua cara yang Ibu utarakan tadi Bu, kira-kira cara mana nih yang menurut Ibu Ima paling nyaman yang bisa dilakukan di sekolah Ibu? Sepertinya kegiatan pendampingan atau mentoring saat ini akan lebih tepat dilakukan, mengingat guru-guru di sekolah saya itu udah pada senior dan mentoring ya. Iya, saya harus membimbing mereka tuh satu persatu tuh Bu, secara dari hati ke hati, kemudian secara pelan-pelan. Karena kalau mengadakan kegiatan workshop atau IHT secara menyeluruh atau banyak orang itu membutuhkan prosesnya juga, perencanaan dari mulai pembiayaan juga seperti betul. itu, serta membutuhkan narasumber yang tepat itu, dan juga kemungkinan akan menyita waktu seperti itu mungkin Bu. Berarti Ibu Ima ingin melakukan pendampingan ya Bu ya, pendampingan atau mentoring dulu ya Bu ya, karena kalau melakukan workshop membutuhkan biaya yang lebih besar ya Bu ya. Baik, untuk menerapkan kegiatan pendampingan atau mentoring ini, kapan nih Ibu Ima akan mulai melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Bu ya. Secepatnya ya. Ya, kalau bisa minggu depan sudah terrealisasi lah dalam melakukan kegiatan pendampingan kepada guru secara bergiliran dan tentunya konsisten lah. Minggu depan ya Bu ya, berarti sebelum kita melaksanakan PSAS ya Bu ya, berarti sudah selesai ya. Ya. Bagus Bu Ima berarti ya. Adakah nanti yang akan Ibu libatkan dalam pelaksanaannya nanti Bu? Tentu Bu, saya akan meminta bantuan guru lain seperti yang benar-benar sudah memahami IT-nya tuh, seperti di sekolah saya ada Pak Agus gitu ya, kemudian ada Pak Roni juga itu. Insya Allah saya juga akan melibatkan mereka Bu untuk membantu saya melakukan pendampingan terhadap guru senior yang ada di sekolah saya yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Baik, berarti Ibu melakukan kolaborasi ya Bu ya, di sekolah Ibu yang luar biasa Ibu kolaborasinya nanti ya. Nah, baik Ibu, kita sudah berada di akhir pembincangan coaching hari ini Ibu. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita Ibu lagi di kemudian hari Ibu. Apakah Ibu berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini, tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Saya doakan Ibu ya yang terbaik. Sebelumnya saya penasaran nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan atau coaching kita Ibu hari ini? Iya. Alhamdulillah Bu Betty, terima kasih banyak ya untuk waktunya hari ini dengan kegiatan kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Awalnya tadi saya memiliki permasalahan tuh tentang guru-guru di sekolah saya yang sudah pada senior dan mereka proses pembelajarannya masih konvensional ya, dengan menggunakan ceramah sehingga bagi anak-anak kurang menarik tuh. Sehingga dari permasalahan tersebut saya mencari solusi gitu, berpikir apa nih yang saya harus lakukan. Dan alhamdulillah setelah perbincangan dengan Bu Penti barusan terbukalah gitu ya berbagai cara yang mungkin tepat untuk saya lakukan. Insya Allah saya dalam waktu dekat akan melakukan pendampingan atau mentoring terhadap rekan guru saya yang belum memahami masalah penggunaan IT khususnya seperti itu. Alhamdulillah Ibu, berarti kita mendapatkan solusi ya Ibu ya hari Iya, ini ya. alhamdulillah. Baik Ibu, mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain hari kita bisa ngobrol lagi Ibu ya, berbagi praktik baik ya Ibu ya. Nah, saya akan menunggu aksi Ibu minggu depan ya berarti ya Ibu ya. Terima kasih. Nah, mungkin sekian Ibu percakapan kita hari ini, coaching kita hari ini. Ibu terima kasih sudah mau menyampaikan keluh kesah Ibu. Sama-sama Bu Penti, terima kasih juga ya. Sukses ya Bu ya. Amin. Oke Bu Penti, gimana? Proses coachingnya sudah selesai? Sudah Ibu, tadi dengan Ibu Ima ya. Lancar ya, tadi Alhamdulillah, saya lancar, juga Ibu. perhatikan sangat luar biasa sekali ketika Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Semoga, menggali solusi dari permasalahan yang sedang Bu Ima hadapi ternyata ya. Oke baik Ibu. Nah karena tadi saya lihat prosesnya sudah berjalan dengan lancar. Nah
setelah melakukan observasi tadi, nah ada beberapa pertanyaan lagi nih yang ingin saya ajukan. Iya. Boleh Bu ya? Bangga Ibu. Oke, nah pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat tadi kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang tadi di awal Ibu sudah utarakan? Tadi saya melakukan proses atau percakapan coaching dengan Ibu Ima sebagai coach Bu. Betul. Saya menggunakan alur tirta Bu. Betul Saya sekali. menanyakan tujuannya, lalu mengidentifikasi Ibu, kemudian menanyakan aksinya juga, dan terakhir tanggung jawabnya Ibu. Nah, saya menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach Ibu, kemudian dikembangkan dalam pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, betul sekali ya, karena memang modal kita sebagai coach adalah harus mampu tadi menangkap kata kunci yang dipaparkan dari coach seperti itu. Betul. Nah, baik Ibu, berarti saya sudah lihat bahwa Ibu sudah berhasil nih dalam menerapkan alur tirta pada kegiatan coaching hari ini. Iya. Seperti itu. Selamat ya Bu ya. Mudah-mudahan Terima kasih, Ibu Bu. bisa terus mengembangkan kemampuan coachingnya secara konsisten ke depannya ya, seperti Iya. itu. Nah, dari hasil pengamatan tadi ada beberapa catatan Bu ya dari hasil observasi yang saya lakukan. Yang pertama yaitu terkait dengan penerapan alur tirta. Memang tadi Ibu sudah terlihat berhasil menerapkan alur tirta sesuai dengan tahapannya, mulai dari Ibu menggali tujuannya, kemudian Ibu mengidentifikasi dan menggali rencana aksi yang ingin coach lakukan untuk nantinya bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian saya juga tadi mendengar dari percakapan yang Ibu lakukan dengan coach, di mana Ibu sudah terlihat fokus nih ya. Fokus dalam artian Ibu sudah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip coaching, mulai dari tadi kemitraannya, kemudian Ibu sudah kesadaran penuhnya itu sudah luar biasa bagus sekali Bu ya. Nanti mohon terus dipertahankan seperti itu, karena saya melihat kegiatan coachingnya itu benar-benar mengalir, tidak ada tekanan sama sekali yang saya lihat dari ekspresi coach ketika memaparkan keluh kesahnya ya, seperti itu. Iya. Nah, juga di sini Ibu sudah bagus nih dalam mendengarkan aktif, padahal tadi ya ini adalah salah satu kompetensi yang ingin Ibu tebalkan ya. Iya, betul Ibu. Iya, dan alhamdulillah saya sudah bisa menangkap dan sudah bisa melihat dengan nyata ya, Iya. bahwa ya Ibu sudah bagus sebetulnya dalam mendengarkan aktif dari apa yang dipaparkan oleh coach tadi. Nah, itu catatan saya. Kemudian ada lagi ketika Ibu mengajukan tadi ya pertanyaan berbobot, memang betul Bu, itu bagus sekali. Teknik yang Ibu kembangkan adalah Ibu mampu menangkap kata kunci yang yang dipaparkan oleh coach tadi, seperti itu. Jadi sehingga tadi juga saya lihat Ibu sepertinya mengalir saja ya, walaupun di Iya. awal emang Ibu katanya sudah membuat nih pertanyaan-pertanyaan Iya, berbobotnya. Iya, saya sudah membuat. Betul sekali, tapi saya lihat tadi ketika kegiatan coaching betul-betul melihat terlihat sangat natural dan mengalir begitu saja gitu. Iya. Jadi memang sangat luar biasa. Ibu memang betul-betul sudah memahami bagaimana cara merealisasikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya apa yang sudah Ibu sampaikan pada Iya. kegiatan coaching hari ini. Dan mudah-mudahan saya berharap sekali Ibu kedepannya semakin sukses. Amin. Kemudian Ibu bisa dimudahkan lagi dalam setiap kegiatan coaching-coaching berikutnya ya Bu ya. Amin. Iya. Tapi tetap nih Bu nih, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin sekali saya ajukan nih, sampai-sampai saya jadi gimana ya, semangat juga nih saya menggali pengalaman Ibu dari Ya. kegiatan coaching hari ini. Nah, untuk kedepannya nih Bu nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kedepannya Ibu, saya ingin terus menerapkan dalam proses coaching ini menggunakan alur tirta Ibu, sehingga
saya bisa menggali potensi coaching saya, Bu. Jadi saya benar-benar ingin menerapkan alutsista tersebut, Bu. Iya, luar biasa sekali ya pemaparan Ibu yang barusan tadi Ibu jelaskan. Memang betul modal kita adalah tidak jauh dari alur tirta ya kalau Iya. kita mau melakukan kegiatan coaching. Oke, baik Bu, saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia juga nih melakukan sesi tanya jawab ini pada pasca observasi kegiatan coaching tadi. Iya. Nah, kemudian sesudahnya kita melakukan observasi supervisi akademik ini, ya tentunya karena tadi kita menukik ke kegiatan coaching tentang penerapan alur tirta ya, Iya. seperti itu. Nah, mungkin saya akhiri sampai di sini. Iya, Terima Ibu. kasih Ibu atas kesempatannya. Jangan bosan-bosan ya Bu ya, untuk kita saling sharing pengalamannya lagi ke depan. Saya tunggu Ibu menggali potensi-potensi yang ada dan untuk boleh kita sama-sama sharing. Ya, terima kasih Bu Baik, Petri. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat beraktivitas Permisi, Ibu. lagi. Iya. Silakan Ibu. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi.